3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Dengarkan gelombang besar bel ajaib, sekali lagi tersapu, momen itu memenuhi seluruh area. Kali ini, Rongyan Tianzun menunjukkan solusi seluruh tubuhnya, dan mendorong lonceng tersebut secara ekstrim dan memperluasnya ke area terluas di area ini. Tidak sampai perbatasan yang diblokir oleh orang-orang kuat dari semua negara berhenti. Tidak, masih tidak. Wajah Rongyan Tianzun bingung. Apa-apaan ini? Tidak bisakah bocah ini menghilang? Dia membuka matanya, dan matanya yang dingin tertuju pada beberapa orang, seperti Maisha Dizun dan Suezang Dizun. Jantungnya melonjak dan kakinya melunak di bawah tekanan yang mengerikan. Apakah kamu yakin kamu bertarung dengan orang-orang naga asli belum lama ini? Di sini, hanya setengah hari setelah dia pergi. Dia sudah sedikit marah. Tuanku, itu benar. Benar sekali. Tanah Babdara Zun dan Tanah Roh Jahat menghormati cara menggigil. Dalam setengah hari, mengapa kita tidak bisa mendeteksi jejak manusia naga asli dengan mendengarkan lonceng ajaib surgawi? Dengan raungan dari Dewa Api Cair, tekanan mengerikan menghantam mereka dan mengusir mereka. Ledakan, begitu pidato ini diucapkan, seluruh hadirin mendidih, dan semua orang linglung. Dugaan mereka ternyata benar. Rongyan Tianzun tidak menemukan jejak manusia naga yang sebenarnya. Bukankah itu kejutan? Banyak orang sudah putus asa dan mengira bahwa manusia naga yang asli akan jatuh ke tangan iblis. Tetapi sekarang, banyak orang bingung, beberapa luar biasa. Bagaimana? Ini adalah desakan Rongyan Tianzun untuk mendengarkan lonceng ajaib surgawi. Hampir tidak mungkin menemukan manusia naga yang sebenarnya. Bahkan jika itu adalah dewa, selama dia berada di area ini, dia pasti akan mengetahuinya. Tuanku, apakah bocah itu melarikan diri? Sulit untuk membuat saluran untuk darah Zhang Dizun. Dalam setengah hari, kamu bisa keluar dari pengepungan ini. Bagaimana bisa? Dengan gigi terkatup, kekuatan sihir yang tak terbatas berubah menjadi lautan luas, mengguncang dunia. Tidak, matanya dingin. Pasti ada sesuatu yang salah. Pada awalnya, dia juga meragukan apakah Qin Chen telah melarikan diri. Lagi pula, bahkan Tianzun pun tidak bisa lepas dari penjelajahannya dengan mendengarkan bel ajaib. Namun, setelah bermeditasi dengan hati-hati, dia menemukan bahwa itu tidak mungkin. Hanya mendengarkan deteksi lonceng iblis surgawi, ada orang kuat dari 10.000 ras di segala arah di daerah ini, dan beberapa dari mereka tidak lemah, dan bahkan menghormati mereka dengan bab darah. Jika manusia naga sejati pergi dari arah tertentu, mereka pasti akan bertemu, dan hampir tidak ada kemungkinan untuk melarikan diri. Terlebih lagi, dalam waktu singkat setengah hari untuk mendengarkan liputan lonceng ajaib surgawi, manusia naga asli tidak akan pernah meninggalkan daerah ini kecuali mereka benar-benar penguasa surga. Dia pasti masih ada di suatu tempat. Rongyan Tianzun menarik napas dalam-dalam dan menatap pelang itu. Ledakan. Dia dikejutkan tidak hanya oleh bab darah, tetapi juga oleh orang-orang kuat dari negara lain. Bagaimana dia bisa? Apakah manusia naga asli benar-benar luput dari pandangan publik? Tidak, pasti di sini. Pasti di daerah ini. Aku pasti melewatkan sesuatu. Suara dingin Kaisar Rongyan. Lalu, ledakan, gelombang yang sama mengerikannya datang dalam sekejap, dan pada saat yang sama, menutupi seluruh area medan perang Wanzhou, dan langit dan bumi yang awalnya ditekan oleh Rongyan Tianzun langsung hancur. Dewa lain, dua dewa, semua orang terkejut, dan surga kekuatan mana yang datang? Dalam kehampaan, seorang pria kuat yang mengenakan jubah bintang datang, dan nafas yang tak berujung berdifusi dan pergi. Tampaknya orang bisa melihat bintang-bintang berjatuhan di langit, membentuk gambaran meteor yang mengerikan. Bintang jatuh, itu wakil penguasa istana Xingshen, dan dia adalah dewa bintang jatuh. Banyak orang terkejut bahwa orang kedua yang tiba sebenarnya adalah Tianzun dari kuil Renzunsing. Pikirkan tentang itu. Dalam koleksi Dewa Vientian, Wan Qiu Dizun dari Xingshengong juga jatuh ke tangan manusia naga asli. Mengapa Istana Dewa Bintang tidak mengirim yang kuat untuk pertama kalinya? Bintang jatuh ada jejak cahaya tajam di satu mata Rongyan Tianzun. Bintang jatuh di bintang tak berujung melangkah maju dan menatap Rongyan Tianzun.
Dia mendengar bel ajaib di atas kepalanya dan mengerutkan kening. Rongyan Tianzun, apakah kamu belum pernah menemukan jejak klan naga yang sebenarnya sampai sekarang? Ini mengejutkannya. Ketika dia mendengar bel Tianmo, Rongyan Tianzun tidak dapat menemukan jejak manusia naga yang sebenarnya. Sebelumnya, dia telah menerima pesan bahwa menurutnya itu adalah kesalahan intelijen. Sekarang dia melihatnya, dia terkejut dan mengerutkan kening. Yah, cobalah. Rongyan Tianzun mencibir. Mata Dewa Bintang Jatuh itu dingin, dan dia tidak menggunakan kekuatan sihirnya untuk mencari. Bahkan ketika Kaisar Rongyan mendesaknya untuk mendengarkan bel ajaib, dia tidak dapat menemukan pihak lain. Tetapi dalam waktu sesingkat itu, bagaimana orang naga yang asli bisa pergi? Tapi apa artinya manusia naga yang sebenarnya menghindari pencarian lonceng ajaib dalam waktu sesingkat itu, yang bahkan mustahil bagi guru surgawi? Tanah rahasia. Tiba-tiba, Dewa Bintang Jatuh memikirkan kemungkinan. Hanya tempat rahasia yang dapat menutupi sebagian darinya, mendengarkan deteksi lonceng ajaib, dan membiarkan pihak lain lolos dari penyelidikan Rongyan Tianzun. Jadi, di area ini, tempat rahasia apa yang memungkinkan untuk mencapainya? Bintang Jatuh Tianzun dengan cepat membuka peta medan perang 10.000 negara. Sesaat kemudian, matanya tertuju pada tempat rahasia Dagu Kuno. Tempat rahasia Qin kuno adalah tempat rahasia di medan perang 10.000 negara. Ini sangat berbahaya, tetapi hanya ada sedikit harta. Karena itu, ini adalah tempat rahasia yang mudah dilupakan. Namun, saat ini, Bintang Jatuh Tianzun telah memusatkan perhatiannya pada ranah rahasia Qin kuno, karena di area ini, hanya ranah rahasia Qin Hegu yang dapat memenuhi standar ranah rahasia tertinggi, dan hanya ranah rahasia Qin kuno ini yang dapat memblokir bagian dari deteksi. Bel ajaib surga. Tentu saja, itu hanya sebagian saja. Secara umum, tidak mungkin bagi Zun untuk menghindari deteksi lonceng ajaib, bahkan jika dia memasuki tempat rahasia Qin kuno, kecuali jika dia memasuki bagian paling dalam dari keadaan rahasia Qin kuno dan memiliki beberapa cara khusus. Pada awalnya, Bintang Jatuh Tianzun tidak akan menghubungi Qin Chen dengan tempat rahasia Qin kuno, atau bahkan mempertimbangkannya, karena dia tidak percaya bahwa Qin Chen dapat melarikan diri dari pencarian Rongyan Tianzun dengan bersembunyi di tempat rahasia Qin kuno. Tapi sekarang, sudah beberapa hari sejak Rongyan Tianzun datang ke daerah ini, tapi dia masih belum bisa menemukan jejak manusia naga yang sebenarnya. Tempat rahasia Qin kuno ini adalah yang paling mungkin. Memikirkan hal ini, Kaisar Bintang Jatuh tergerak di dalam hatinya, tetapi wajahnya diam. Dia hanya mencibir, Rongyan Tianzun, karena kamu tidak dapat menemukan manusia naga yang asli bahkan jika kamu mendengarkan bel ajaib, aku tidak perlu mengatakan apa-apa tentang itu. Sepertinya orang ini kemungkinan besar telah pergi. Sungguh luar biasa. Memang benar aku memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari pandangan begitu banyak orang dari seluruh dunia. Pantas saja sangat luar biasa disembunyikan di dewa-dewa Vientin. Hanya saja sejak orang-orang pergi, aku pergi. Suara Bintang Jatuh Tianzun jatuh dan langsung keluar dari area ini. Kecepatannya tidak mendesak, tidak lambat, melangkah keluar, terlipat kosong, Bintang Jatuh, sangat bebas dan mudah, sehingga banyak orang dihormati. Bintang Jatuh itu pergi sekarang. Semua orang sedikit terkejut, Dewa Bintang Jatuh ini juga terlalu bebas dan mudah. Namun, kalau dipikir-pikir, Rongyan Tianzun sudah tiba di sini 3 hari yang lalu, menghabiskan waktu yang begitu lama. Dan meskipun dia memiliki kemampuan untuk mendengarkan lonceng ajaib, dia tidak menemukan jejak orang-orang Zenlong. Dia takut orang-orang Zenlong mungkin telah melarikan diri dari sini dengan beberapa cara. Memikirkan hal ini, banyak orang yang merasa takjub karena mereka bisa keluar dengan tenang dalam situasi yang dikelilingi oleh ribuan suku bangsa. Cara seperti itu sangat mengejutkan. Dewa Bintang Jatuh mengetahui urusan saat ini dan tahu bahwa iblis kita mendengarkan kekuatan lonceng ajaib. Ketika kita melihat Rongyan Tianzun, kita tidak berani lancang. Darah Zhang Dizun mencibir dan tersanjung. Rongyan Tianzun juga tersenyum. Dia tidak menyangka Bintang Jatuh Tianzun akan pergi dengan begitu bahagia setelah dia datang ke sini, yang mengejutkannya. Terlihat bahwa mendengarkan lonceng ajaib surgawi memiliki reputasi yang baik di antara semua bangsa. Dikatakan bahwa Bintang Jatuh Tianzun dari Istana Xingshen adalah pemarah dan bertekad untuk membunuh. Kali ini,
Wan Qiu Dizun dari Istana Xingshen dibunuh oleh orang-orang Zhenlong di Vientin Senchang. Masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus membunuh. Bagaimana bisa kamu mencari dengan hati-hati? Tanpa diduga, kamu dapat melihat bahwa kamu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mencari. Hanya Rongyan Tianzun yang dapat memiliki wajah seperti itu. Mo Sadizun juga buru-buru memuji. Pidato ini melelehkan peradangan langit Zun alis tiba-tiba berkerut. Tidak, matanya tenggelam dalam pikirannya, dan dia selalu merasa ada yang tidak beres. Tapi apa yang salah? Rongyan Tianzun merenungkan dan mengingat apa yang dikatakan iblis sebelumnya, dan tiba-tiba pelangi ilahi keluar dari pupil matanya. Akhirnya dia tahu apa yang salah. Kali ini, banyak murid Xing Shengong yang jatuh di Wan Xiang Senchang. Bahkan tulang punggung istana Xingshen, seperti Wan Yidizun, meninggal di Senchang Wan Xiang. Dengan temperamen bintang jatuh Tianzun. Bahkan jika dia tahu bahwa dia menghabiskan beberapa hari dan malam mendengarkan lonceng ajaib, dia tidak menemukan manusia naga yang sebenarnya. Pihak lain mungkin akan pergi, dan dia tidak akan pergi tanpa menyelidiki. Pemikiran transposisi. Baginya, setidaknya dia harus mencarinya sendiri sebelum bisa merasa lega. Tapi bagaimana dengan bintang jatuh itu? Jika ada yang salah, pasti ada setan. Wow! Rongyan Tianzun dengan cepat mengeluarkan peta medan perang Wanzu di sini, dan dengan cepat mencarinya. Dia dengan hati-hati mengamati arah kepergian bintang jatuh Tianzun, dan pupil matanya segera mekar. Tempat rahasia Qin kuno. Rongyan Tianzun berseru. Arah bintang jatuh persis di mana tempat rahasia Qin kuno itu berada. Bagaimana saya bisa melupakan tempat rahasia Qin kuno? Wajah Rongyan Tianzun sangat berubah. Dia segera menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Pada awalnya, dia tidak mempertimbangkan keadaan rahasia dari Qin kuno. Meskipun alam rahasia Qin kuno adalah alam rahasia, ia juga dapat menembusnya dengan mendengarkan lonceng ajaib surga. Umumnya, beberapa orang kuat bisa terjebak di dalamnya. Tapi dia sedang memikirkan situasi yang paling umum. Jika orang naga sejati memiliki cara khusus untuk bersembunyi, tempat rahasia Qin kuno jelas merupakan salah satu tempat persembunyian yang paling mungkin di medan perang 10.000 negara ini. Bagus, bintang jatuh. Ketika Rongyan Tianzun memikirkan tempat ini, dia tidak bisa berhenti lagi. Bang, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi pita, dan dengan cepat tersapu ke arah bintang jatuh Tianzun. Dia melangkah keluar dan menghilang. Keadaan rahasia pikiran, apa yang baru saja kamu katakan? Apakah bocah naga asli bersembunyi di tempat rahasia Qin kuno? Bagaimana mungkin kita keluar dari tempat rahasia Qin kuno? Melihat hilangnya Suezang Dizun dan yang lainnya, mereka tidak dapat melihat kaisar api yang meleleh. Mereka sedikit bingung, dan mereka tersapu ke arah kepergian kaisar. Dalam kehampaan yang luas, bintang jatuh Tianzun berpura-pura pergi, tetapi perhatiannya selalu terfokus pada Rongyan Tianzun. Ketika dia melihat Rongyan Tianzun mulai tiba-tiba dan mencuri ke tempatnya sendiri, bintang jatuh Tianzun segera tahu bahwa Rongyan Tianzun sudah jelas. Dia mendengus dingin, tapi dia tidak peduli untuk menutupi bentuk tubuhnya. Bintang-bintang bersinar terang. Seluruh orang itu seperti meteor yang memotong langit dan menjarah menuju tempat rahasia Qin kuno. Berpacu dengan waktu, siapa yang bisa menjadi yang pertama menemukan manusia naga yang sebenarnya, bisa menguasai inisiatif. Bintang jatuh God Hateful. Seperti yang diharapkan, dia pergi ke tempat rahasia Qin kuno. Rongyan Tianzun sangat marah hingga dia hampir ditipu oleh pria ini. Dengan keras, dia segera berhenti menutupi dan mengejar bintang jatuh Tianzun. Dia tidak boleh membiarkan bintang jatuh Tianzun mengambil orang naga asli terlebih dahulu. Dan aksi bintang jatuh dan dewa api yang meleleh juga langsung mengejutkan semua orang kuat di area ini. Ledakan. Banyak orang yang mendidih, surga bintang jatuh dan surga api yang meleleh, apakah ini untuk menemukan manusia naga yang sebenarnya? Pada saat Dewa Bintang jatuh dan Kaisar Api yang meleleh menjadi gila ke tempat rahasia Qin kuno, Qin Chen telah mencapai saat paling kritis untuk menerobos Dizun. Master Bela Diri Bab 4064. Dalam keadaan rahasia Qin kuno, kekuatan bergulir langit dan bumi menyerbu tubuh Qin Chen, membuat setiap sel tubuh daging Qin Chen naik dengan cepat. Ledakan, semua jenis kekuatan besar mengembun di tubuh Qin Chen dan mengembangkan nafas dunia. Kita dapat melihat bahwa semua jenis kekuatan luar biasa dalam tubuh Qin Chen terkondensasi,
seperti terbukanya alam semesta yang kacau dan kelahiran langit dan bumi. Di sekitar Qinchen, angin puyuh gelap bersirkulasi, membentuk medan unik di sekitar Qinchen, menghalangi nafas langit dan bumi. Luasnya seluas lautan luas. Di dunia yang kacau, Honghuang Zulong, Suehe Zhengzhu dan Tuan Yuan Mo selalu memperhatikan Qinchen dan merasakan kekuatan di tubuhnya. Saat ini, semuanya berubah warna. Dalam beberapa hari terakhir, Qinchen terus-menerus menyerap sumber kekacauan dan kekuatan Hongmeng, dan memadatkan semua jenis denyut nadi yang terhormat. Kekuatan di tubuhnya sudah mencapai batas, tapi dia tidak pernah melangkah ke ranah di Zun. Di dalam tubuhnya, kekuatan yang dalam terus mengembun, tetapi tampaknya dia telah dihalangi oleh semacam keterasingan, yang tidak membiarkannya melangkah lebih jauh. Pemahaman Master, kendali atas kekuatan langit dan bumi, serta kekuatan dalam tubuh, telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan, bahkan jauh melampaui puncak rasa hormat yang biasa. Mengapa kita tidak selalu melangkah ke dunia di Zun? Tuan Iblis Yuan memandang Qinchen dengan ekspresi takjub. Menurut pemahamannya, kekuatan dalam tubuh Qinchen telah lama dipadatkan menjadi ekstrim. Itu harus menjadi hal yang wajar dan mudah untuk menerobos ranah di Zun. Namun, karena Qinchen mempromosikan kekuatannya secara ekstrim lebih dari sehari yang lalu, dia tidak mengikuti prinsip untuk melangkah ke alam di Zun, tapi sepertinya macet. Ini adalah pertama kalinya Master Iblis Yuan bertemu dengannya. Dia pernah menjadi salah satu anggota terkuat dari keluarga Iblis Yuan. Namun, dia tidak mengetahui perubahan pada Qinchen. Tubuh bocah itu benar-benar aneh. Aku samar-samar merasa bahwa cara alam semestalah yang membatasi terobosannya. Honghuang Zulong ragu. Jalan alam semesta. Penguasa jurang tercengang. Nenek moyang suci dari Sungai Darah berkata dengan suara yang dalam, saya juga memiliki perasaan ini. Hal lama, apakah Anda merasa ada kekuatan khusus dalam tubuh orang dewasa? Kenapa? Apakah kamu juga merasakannya? Honghuang Zulong melihatnya. Ketika bocah ini memasuki danau jiwaku, aku mencoba melahap kekuatan jiwanya. Akibatnya, aku digigit oleh kekuatan yang mengerikan. Sekarang sepertinya ada rahasia di tubuhnya yang tidak kita ketahui. Baik Honghuang Zulong dan Suehe Zhengzhu kagum bahwa kekuatan Qinchen bahkan tidak dapat menembus alam di Zun. Itu adalah pertama kalinya mereka bertemu. Sehat, tiba-tiba, Honghuang Zulong mendongak dan berkata, tidak, Tuhan telah membobol tempat rahasia ini. Ini dalam masalah. Faktanya, tanpa bantuan nenek moyang Honghuang dan Suehe, mereka semua merasakan kekuatan yang mengerikan untuk menembus wilayah rahasia Qin kuno. Ledakan. Dalam keadaan rahasia Qin kuno, sosok yang dikelilingi oleh cahaya bintang tiba-tiba muncul. Itu adalah Dewa Bintang jatuh yang datang secepat mungkin. Tempat rahasia Qin kuno. Saya menantikan untuk melihat apakah bocah itu ada di sini. Di kedalaman langit, tidak ada keraguan untuk memasuki dunia kuno. Tempat rahasia Qin kuno adalah tempat paling rahasia di medan perang 10.000 negara. Itu sangat berbahaya. Namun, bahaya ini terutama untuk seni bela diri pada tingkat penghormatan manusia dan penghormatan bumi. Ketika datang ke tingkat surga, area terlarang seperti tempat rahasia Qin kuno tidak dapat membawa banyak kerusakan pada mereka. Kekuatan Dewa Bintang jatuh menyebar dengan cepat, dan kekuatan angin puyuh tidak dapat menghentikannya untuk memata-matai. Itu. Pada saat berikutnya, pelangi muncul dari pupil mata Tianzun Bintang jatuh. Anda dapat melihat sosok yang duduk di bagian dalam dari tempat rahasia Qin kuno, dikelilingi oleh nafas teror yang kacau dan kekuatan ilahi yang luas. Seperti seorang raja yang keluar dari kerajaan tertinggi, raja ada di dunia. Bocah itu ada di sini seperti yang diharapkan. Ini adalah kekuatan asal mula kekacauan. Apakah dia menerobos? Bintang jatuh Tianzun marah dan mencibir. Dia tidak pernah berpikir bahwa Qinchen begitu berani, sehingga dia tidak tahu bagaimana cara melarikan diri saat ini. Sebaliknya, dia menerobos keadaan rahasia Qin kuno. Apakah dia ingin mengandalkan harta yang dia dapatkan dari koleksi Dewa Vientian untuk menerobos kerajaan dan mengalahkan banyak orang kuat dari seluruh klan? Bintang jatuh itu geram dengan gerakan seperti itu. Namun, dia juga harus mengagumi bahwa bocah itu memang memiliki kemampuan. Kebanyakan orang tidak menyangka bahwa dia tidak akan pergi pada saat seperti itu, tetapi bersembunyi di tempat rahasia untuk menerobos. Jika dia tidak mengetahui tindakan Rongyan Tianzun dan menghitungnya,
Jika dia tidak memberi pihak lain waktu, dia mungkin berhasil. Tubuh bintang jatuh Tianzun bergerak, dan dia akan segera memasuki keadaan rahasia Qin kuno dan menangkap Qin Chen. Namun, tanpa menunggu dia bergerak, kekuatan tak terlihat telah menyapu dengan cepat dari luar negara rahasia Qin kuno. Kekuatan ini, dengan rasa pemantauan yang kuat, telah menembus surga bintang jatuh dan kehampaan tak berujung dalam keadaan rahasia dagu kuno. Ini untuk mendengarkan bel. Ketika Rongyan Tianyao mengetahui bahwa bintang jatuh Tianzun telah memasuki alam rahasia Qin kuno, dia terkejut dan marah. Dia takut kehilangan kesempatan. Dia segera mendesak lonceng iblis dewa untuk memahami segala sesuatu dalam keadaan rahasia dagu kuno. Kali ini, dia benar-benar merasakannya. Segera, dia melihat sesuatu yang salah dalam keadaan rahasia dagu kuno. Apakah bocah naga asli itu benar-benar berada di alam rahasia Qin kuno? Rongyan Tianzun ketakutan dan marah. Dia adalah orang pertama yang datang ke sini setelah semua kerja kerasnya. Dia benar-benar membuat gaun pengantin untuk Dewa Bintang Jatuh. Membakar kekuatan Tianzun di tubuhnya, Rongyan Tianzun menjadi gila. Tidak baik, ketika dia melihat Rongyan Tianzun yang dijarah, dia sedang terburu-buru. Sebentar lagi, dia menyadari bahwa jika dia masuk ke tempat rahasia Qin kuno dan menangkap Qin Chen, itu akan menjadi waktu yang cukup bagi Rongyan Tianzun untuk tiba. Ketika dia memikirkan hal ini, cahaya bintang besar muncul di tubuhnya dan langsung berubah menjadi tangan raksasa cahaya bintang untuk menangkap Qin Chen. Dia harus menangkap Qin Chen dengan kecepatan tercepat untuk memiliki cukup hak untuk berbicara. Ledakan. Pada saat ini, seluruh tempat rahasia dagu kuno sedang mendidih, dan kegelapan serta angin puyuh yang tak berujung membubung ke langit. Tangan raksasa cahaya bintang berguling ke hampaan tak berujung, dan langsung menuju ke kepala Qin Chen dan menangkapnya. Bintang jatuh, hentikan. Kaisar api cair marah, dan tubuhnya dipenuhi dengan ki jahat dan membunuh sang jenderal. Tapi tidak ada perintah dari langit. Jauh di dalam keadaan rahasia Qin kuno, Qin Chen, yang berada di saat kritis terobosan, tiba-tiba membuka matanya dan melihat tangan besar bintang jatuh Tianzun terhadap dirinya sendiri, dan krisis pun datang.